alat bukti yang dimiliki polisi dalam kasus dugaan skandal pornografi antara Firza Husein dan Rizik Syihab seperti foto dan bukti percakapan ini memenuhi unsur pelanggaran pidana. Sosok Firza Husein menjadi perhatian publik lantaran mencuatnya percakapan via aplikasi chat bermuatan pornografi yang diduga dilakukan dengan Rizik Syihab. Potongan gambar percakapan itu diketahui dilakukan pada Agustus 2016 atau 3 bulan sebelum aksi damai 4 November digelar. Muatan pornografi itu muncul dan menjadi viral pada akhir Januari lalu. Kasus itu disebut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, diungkap oleh tim patroli siber Polda Metro Jaya atas laporan Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi. Selain memeriksa Firza Husein dan Emma, Polda Metro Jaya juga memanggil sejumlah saksi ahli untuk dimintai keterangannya. Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti, Effendi Saragi, menyebutkan seluruh alat bukti yang dimiliki polisi, seperti foto dan bukti percakapan, telah memenuhi unsur pelanggaran pidana. Itu ya, untuk membuat ya, dan untuk menjadi model pornografi dan juga untuk menyuruh orang jadi model pornografi. Itu aja. Artinya Firza sudah dia berpotensi sebagai tersangka. Iya. Ya, soal tersangka atau itu bukan urusan saya. Tapi kira selesai unsur-unsurnya memenuhi atau enggak ya, saya memenuhi gitu aja. Kalau Riziknya sendiri apakah dia memenuhi? Ya, memenuhi unsur untuk menyuruh orang lain membuat jadi model. Menjadi model pornografi. Gitu. Kalau pasal 8 ya kalau untuk menyuruh itu ya. Yaitu 12 tahun. Ya. Sementara itu, meski masih berstatus saksi, Rizik Syihab hingga saat ini belum memenuhi panggilan untuk pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Berdalih meminta polisi terlebih dahulu memeriksa penyebar konten pornografi, menjadi alasan Rizik tidak akan memenuhi panggilan pemeriksaan itu, meski sudah 3 kali mangkir. Bahkan, kuasa hukum Rizik Syihab juga akan mengadukan kasus itu ke PBB dan Komnas HAM Internasional. meski kehadiran Ketua FPI Rizik Syihab diperlukan sebagai saksi dalam kasus dugaan percakapan pornografi, namun tim kuasa hukum Rizik memastikan kliennya tidak akan mengikuti pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Sebelumnya polisi sudah menerbitkan surat penjemputan paksa bagi Rizik Syihab. Tim advokat GNPF MUI memastikan Rizik Syihab tak akan memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya meski sudah 3 kali mangkir. Ada sejumlah alasan diantaranya meminta polisi terlebih dulu memeriksa penyebar konten pornografi. Kuasa hukum juga akan mengadu ke PBB dan Komnas HAM Internasional. Itu tidak perdana. Bahwa ini berikut proses. Karena peristiwa hukumnya tidak ada sesungguhnya. Dan kalau ada pun, peristiwa hukumnya tidak ada hubungan. Orang yang mendistribusikan dan memproduksinya itu yang harus diperiksa. Kalau begitu banyak sekali kerja polisi, kita bisa bongkar, ya, ini harus diperiksa semua. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan pemeriksaan saksi-saksi akan diikuti dengan gelar perkara. Setelah gelar perkara, baru dapat diputuskan apakah dipandang perlu bekerja sama dengan Interpol untuk mencari keberadaan Rizik. Setelah ada pemeriksaan kita gelarkan perkara, ya kan? Kita gelar perkara. Nah, kita tunggu saja hasilnya, oke? Nah, itu aja. Ya. Oke, ya. Nanti setelah dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya, pengacara menyatakan keberadaan terakhir pimpinan Front Pembela Islam diketahui berada di Arab Saudi. Setelah sebelumnya berada di Malaysia untuk menyelesaikan program studi. Sejumlah pihak menyayangkan tidak hadirnya Rizik Syihab dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Selasa siang. Rizik dianggap sejumlah pihak tidak kooperatif dan menilai seharusnya ketokohan Rizik diimbangi dengan sikap taat terhadap hukum yang berlaku, bukan justru mangkir dari panggilan polisi. Tokoh yang high profile itu selalu akan mendapat perhatian dari masyarakat. Itu adalah menjadi masalah, ya.
apabila kemudian tidak konsisten. Karena kita menganggap bahwa itu adalah tokoh high profile, lantas keputusan penegak hukum setengah-setengah. Itu implikasinya buruk. Buruknya adalah kepada masyarakat kecil di bawah. Karena beliau adalah ulama yang punya umat, pengikut. Seharusnya menjadi warga negara yang baik, teladan yang baik bagi umat. Dan juga teladan yang baik bagi warga negara lain, taat pada hukum. Negara kita kan negara hukum ya.